Kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah. Saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah. Tapi sudah dihukum di penjara, tidak boleh telepon anak istri. Yang pertama dan bukan yang terakhir, ya. Sebelum saya kenal Babang Tri sudah viral. YouTube, IG, Twitter, di mana-mana Babang Tri sudah viral. Ijazah Jokowi palsu. Kalau salah tembak kepala saya. Bahkan dia juga membahas tentang ada TNI yang jarinya 4 kan. Bahkan dia juga bahas istrinya dihamili. Itu sudah viral. Dan saya belum kenal dengan Babang Tri waktu itu. Dia ngomong di depan banyak wartawan. Kalau hukum ini ditegakkan harusnya ya kalau video ini, kalau memang hukum ditegakkan ya yang itu yang diproses. Yang pertama, bukan yang saya ini kan sisa saja. Bahkan kalau Anda mau berpikir objektif, justru yang saya lakukan ini justru menyelamatkan nama baik Jokowi, menyelamatkan bangsa negara ini. Kalau memang hukum atau keadilan yang menjadi tonggak ukurnya gitu loh. Itu yang pertama ya. Jadi saya bukan yang pertama. Saya ini penasaran, ini Babang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Babang Tri itu. Sewa mobil macam-macam saya biaya semua. Karena saya host, dia narasumber. Kalau hukum ditegakkan bukan saya yang pertama harusnya. Tapi kenapa kok harus saya? Ini intelijen yang bisa jawab. Hati nurani kalian yang bisa menjawab. Yang kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok, terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah. Saya belum diputus bersalah, belum terbukti bersalah. Tapi sudah dihukum di penjara, tidak boleh telepon anak istri. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh kuasa hukum, Pak Ridho atau siapa waktu itu, kuasa hukum menunjukkan voice note. Apa voice note itu? Rekaman anak saya yang paling kecil. Anak saya paling kecil kirim suara. Abi sehat-sehat ya di situ. Saya cuma ingin balas. Pak polisi, izinkan saya balas suara anak saya. Nggak boleh. Wallah. Belum terbukti bersalah. Tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit. Dicampur dengan 9 orang tahanan narkoba. Selonjor aja nggak cukup, kaki saya nggak bisa selonjor karena terlalu sempitnya. Udah mau tahajud ada ruang celah 50 cm itu rasanya seperti nemu emas. Ya, mendengkur, kentut, keringat, macam-macam 9 orang. Saya bukan narkoba tapi dicampur dengan tahanan narkoba. Tidak boleh telepon anak istri. Ini yang saya alami selama ini saudaraku ya. Belum terbukti bersalah tapi sudah diperlakukan seperti ini. Nah, jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Yang poin yang terakhir, tapi saya sudah sampai di titik momentum ini Bang Egy. Barokahnya antum kemarin umroh. Saya sudah memaafkan siapapun kalian yang bikin perancangan mufakat jahat ini. Siapapun kalian, tak maafkan. Semoga Allah nggak memutus hubunganmu antara kamu dengan anakmu, kamu dengan istrimu. Seperti kamu memutus aku dengan aku dan anakku. Nah yang terakhir saudaraku, siapapun yang menantang mubahalah, siapapun, ya. Kalau mubahalah di sini kan nggak boleh. Ayo itu ada masjid.
siapapun. Saksi ini 6 ini barangkali mau ada media. Setelah sidang ini selesai, kita mubahalah di masjid itu. Ya, siapa yang bohong, siapa dusta, dia dilaknat sama Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, Bang. Jadi saya bukan yang pertama, saya bukan yang terakhir, tapi saya yang ditangkap dan saya dipenjara seperti teroris, nggak boleh telepon anak istri. Ini apa coba? Jadi 2 bulan nggak bisa ngasih nafkah, bahkan pembangunan masjid saya di Singosari kocar kacir semuanya, ekonomi rusak semuanya, tapi saya sudah ikhlas karena mau marah percuma, Bang, mau dendam percuma, nggak ada hasilnya, sudah tak serahkan kepada Allah, Allah yang memutuskan. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditambahin?